kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pemerhati Roja dan sahabat Roja semuanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini kembali kita dipertemukan dalam satu majelis yang tentunya majelis yang penuh dengan kebaikan dan majelis yang penuh dengan faedah, insyaallah. Allahumma amin. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, kita juga bersyukur pada Allah atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita dari pagi hingga sore ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah memberikan kepada kita semuanya karunia dan keberkahan sore hari ini hingga menjelang esok pagi. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, insyaallah kami akan hadirkan kembali di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dalam pembahasan kitab Situd Durar min Usul Ahli Athar, yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai hafizallahu ta'ala. Dan insyaallah pada kajian sore hari ini beliau akan membahas tentang jalan Allah itu hanya satu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, tanpa berlama-lama lagi kita akan simak bersama agar mendapatkan faedah, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan tentunya nikmat yang paling besar yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam adalah nikmat hidayah kepada jalan yang lurus. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini, setelah beberapa pertemuan, kita membaca bersama fondasi yang pertama dari kitab Situd Durar min Usuli Ahli Al-Athar yang berkaitan dengan masalah tauhid. Maka insyaallah kita akan masuk pada pondasi yang kedua yang diberi judul oleh beliau dengan At-Tariqu Wahidun. Al-Aslu Tsani, pondasi yang kedua, At-Tariqu Wahidun, jalan ini hanya satu. Maksudnya adalah jalan menuju Allah, jalan yang membimbing kita kepada kebahagiaan hanyalah ada satu. Kemudian beliau mulai menjelaskan dan mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dirimu, anna at-tariqa alladhi yadmanu laka ni'matal islami wahidun la yata'addad. Sesungguhnya jalan yang menjamin untukmu kenikmatan Islam, jalan yang menjamin untukmu kenikmatan Islam adalah wahidun la yata'addadu, hanyalah satu saja, tidak berjumlah, tidak berbilang. Lianna Allah kataba al-falaha li hizbin wahidin faqat,
Di antara alasannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kesuksesan, keberuntungan hanya untuk satu golongan saja. Allah tidak menulis kesuksesan untuk berbagai jenis golongan, tapi Allah hanya menetapkan keberuntungan untuk satu golongan saja. Faqala, Allah mengatakan ulaika hizbullah. Mereka itu adalah golongan Allah, dan hizb ini adalah mufrad. Jamaknya adalah al-ahzab. Ulaika hizbullah, mereka ini adalah golongan Allah, satu saja. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah yang mereka membela Allah, mentauhidkan Allah, menolong agama Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah, maka ini adalah golongan Allah. Kata Allah, sesungguhnya golongan Allah mereka lah orang-orang yang beruntung. Hanya satu saja. Wa katabal ghalabata li hadzal hizb. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya al-ghalabah, kemenangan, hanyalah untuk satu golongan ini. Al-falah, keberuntungan, adalah untuk golongan ini, dan kemenangan adalah untuk golongan ini. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Nah, barang siapa yang loyal kepada Allah dan juga Rasulnya, cinta kepada Allah dan juga Rasulnya, menolong Allah dan juga Rasulnya, walladzina amanu, dan loyal kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki sama-sama iman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun loyal kepada orang-orang yang beriman tadi. Fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya hizbullah, golongan Allah, mereka lah orang-orang yang akan menang. Mereka yang dipastikan oleh Allah SWT mereka akan menang, entah sekarang atau nanti. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Barang siapa yang mencintai Allah dan juga Rasulnya, menolong Allah dan juga Rasulnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan loyal kepada orang-orang yang beriman, maka merekalah orang-orang yang akan menang. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Wa mahma bahatta fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sejauh apapun engkau mencari di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falan tajida tafriqal ummati ila jama'atin wa tahzibiha fi takattulatin illa madhmuman. Bagaimanapun kita mencari di dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita tidak akan menemukan bahwa memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, dan menggolong-golongkan mereka menjadi blok-blok, menjadi golongan-golongan, illa madhmuman, kecuali tercela. Ini semakin menguatkan bahwasanya jalan yang diridhai oleh Allah itu hanya satu saja, dan bahwasanya perpecahan dalam banyak jalan, dalam banyak golongan, ini adalah suatu yang tercela. Kemudian beliau mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang tercelanya perpecahan, tercelanya jalan-jalan yang banyak,
Qala Allah Ta'ala, Allah SWT mengatakan, wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Kita dilarang untuk seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana sifatnya? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang mereka memecah-mecah agama mereka. Kenapa demikian? Ya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang musyrikin, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah orang soleh pun berpecah-pecah. Ada yang menyembah syekh fulan, ada yang menyembah syekh fulan, masing-masing merasa kalau menyembah syekh ini maka ini lebih mujarrab, ini lebih mustajab doanya, ini lebih dekat kepada Allah dan seterusnya. Ini farraqu dinahum. Ya, mereka memecah belah agama mereka. Nah, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, wa kanu syi'an. Mereka adalah orang-orang yang berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing dari kelompok tersebut, hizb tersebut bangga dengan kelompoknya. Bangga menganggap kelompoknya adalah yang terbaik, kemudian dia menghinakan kelompok yang lain. Padahal mereka di atas kebatilan. Mereka bukan berada di atas kebenaran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing dari kelompok tersebut bergembira dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Ini celaan. Perpecahan itu adalah celaan, bukan pujian. Wa kaifa yuqirru rabbuna ummatan 'ala tashattuti ba'dama 'asamaha bihablihi. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala Rabb kita membiarkan, meridhai umat di atas perpecahan, sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjaga umat ini dengan talinya. Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dengan talinya. Maksudnya adalah menyuruh mereka untuk bersatu dengan tali Allah, berpegang bersama dengan tali Allah supaya kita bersatu. Bagaimana? Setelah ini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita saling berpecah satu dengan yang lain, masing-masing memiliki jalannya menuju Allah. Ini suatu yang mustahil. Mustahil dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersatu, berpegang dengan talinya yang satu, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ridha kalau kita berpecah-pecah, berahzab, berkelompok-kelompok, ya saling berbeda satu dengan yang lain. Ini mustahil. Wa huwa yubarri'u nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minha, dari perpecahan tersebut. Hina takunu kadzalika wa tawa'adaha alaihi. Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi Muhammad SAW, itu menjadikan beliau berlepas diri, menyuruh beliau untuk berlepas diri dari orang-orang yang berpecah belah di dalam agamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, ya, memecah belah agamanya masih mengikuti hawa nafsunya. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya diikuti, yang tidak sesuai dia tinggalkan. Akhirnya mereka pun berpecah belah, berkelompok-kelompok.
lasta minhum fi syai'. Engkau, wahai Muhammad, bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Nah, kalau Nabi SAW bukan termasuk salah satu di antara golongan-golongan yang berpecah belah tadi, maka jangan sampai kita mengikuti golongan-golongan tersebut. Karena yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau bukan termasuk di antara golongan-golongan yang sesat tadi. Maka kita tinggalkan golongan-golongan tersebut dan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka, perkara mereka adalah kepada Allah. Kita serahkan mereka kepada Allah. Karena semuanya kita akan kembali kepada Allah. Yang dapat hidayah, yang sesat, semuanya akan kembali kepada Allah. Yang penting sudah kita sampaikan, sudah kita ajak. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Mereka akan kembali kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Kemudian kembali beliau menguatkan dengan membawakan hadis Nabi SAW dari Muawiyah bin Abi Sufyan. An Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu qala ala inna Rasulullah SAW qama fina. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW beliau berdiri di antara kami. Faqala, maka beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahli kitab. Beliau berdiri di antara para sahabatnya dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab iftaraku, mereka berpecah belah. Ini termasuk ilmu yang gaib yang Allah SWT berikan kepada Nabi-Nya SAW sehingga beliau mengabarkan kabar yang telah terjadi di masa lalu. Mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Ala thintaini wa sab'ina millah. 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu. Demikian pula umat ini, yaitu umat Islam, akan berpecah belah menjadi ala 73, menjadi 73 golongan. Lebih banyak daripada umat sebelumnya. Umat sebelumnya hanya 72. Kita menjadi 73. Kemudian beliau mengatakan thintani wa sab'una finnar. 72 golongan diantaranya adalah di dalam neraka, yaitu dengan sebab akidahnya yang rusak, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Dan bukanlah ini maksud mereka keluar dari agama Islam, karena di sini belum berbicara tentang umatnya, umat Islam yang masih statusnya sebagai Muslim. Cuma diancam di sini dengan neraka, sebabnya karena dia memiliki akidah yang menyimpang dari Islam, maka dia pun diancam dengan neraka. Wahidatun fil jannah, dan yang satu adalah di dalam surga. 72 di dalam neraka, yang satu di dalam surga. Wahiyal jama'atu, dan yang dimaksud dengan yang satu di sini adalah al-jamaah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas di sini Nabi SAW mengatakan wa wahidatun fil jannah, satu aja yang masuk ke dalam surga. Artinya dia atau mereka ini berada di atas jalan Allah. Yang jalan ini menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah al-jamaah. Dan yang dimaksud dengan jamaah adalah jamaahnya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mengikuti dengan baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para sahabatnya, mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan agama ini. Mereka berjamaah, mereka menjadi satu, berjamaah di atas jalan yang lurus. Maka inilah yang wa wahidatun fil jannah. Satu di antara mereka adalah di dalam surga. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini dari beberapa paragraf di atas. Yang pertama, bahwasanya Islam hanya memiliki satu jalan keselamatan saja, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditempuh oleh para sahabat. Tidak ada jalan keselamatan selain jalan yang satu ini. Meskipun di sana orang-orang yang berjalan di atas jalan-jalan tersebut mengaku mereka adalah benar. Selama itu di luar jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah jalan yang sesat. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa golongan Allah, Hizbullah, ciri mereka yang utama adalah mengikuti wahyu, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan fanatisme terhadap golongan. Karena mereka mengikuti wahyu, maka mereka lah orang-orang yang beruntung dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah larangan berpecah belah. Karena tadi kita melihat bersama ayat dan juga hadis menunjukkan bahwa perpecahan di dalam agama ini termasuk sifat orang-orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Kemudian juga termasuk sifat ahlul kitab. Iftaraqat al-yahud wal nasara ala 72 millah. Ya, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, ini termasuk sunnahnya ahlul kitab. Maka jangan kita ikut-ikutan, jangan kita mengikuti jalannya orang-orang ahlul kitab. Ini bukan ciri umat Islam. Kewajiban untuk ittiba' terhadap sunnah Nabi SAW. Jika di masa fitnah banyak perselisihan, banyak perpecahan, al-muflih, orang yang beruntung, al-ghalib, orang yang menang, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus ini. Ini adalah janji Allah. Dan hadis yang terakhir menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah ini bukan jamaah yang dipahami oleh sebagian, membentuk sebuah jamaah tertentu, kemudian tinggal di tempat yang tersembunyi, kemudian membaiat salah seorang di antara mereka. Ini bukan jamaah yang dimaksud. Jamaah yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam hadis ini, mereka adalah jamaahnya para sahabat, jamaahnya orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya hizbiyah, bahayanya fanatisme, membuat kelompok kemudian loyal dengan kelompok tersebut dan berlepas diri dari selain kelompoknya, padahal mereka adalah sesama umat Islam. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hizbiyah. Kewajiban kita adalah menjadi Hizbullah. Ya, Hizbullah dengan makna yang sebenarnya, bukan Hizbullah sebuah nama dari
aliran atau kelompok yang ada di negara tertentu. Hizbullah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Golongan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang loyal kepada Allah, loyal kepada Rasulullah, menjalankan syariat Allah. Kemudian beliau mengatakan, qala al-Amir As-San'ani rahimahullah. Berkata Al-Amir As-San'ani, seorang ulama, semoga Allah merahmati beliau. Laisa dzikrul adadi fil hadits li bayani kathratil halikin. Bukanlah penyebutan jumlah di dalam hadis, maksudnya adalah hadis iftiraqul ummah. Bukanlah maksudnya menyebutkan jumlah tadi 73 golongan untuk menunjukkan banyaknya orang-orang yang celaka, bukan. Wa innama huwa li bayan ittisa'i turuqid dhalal wa syu'abiha. Akan tapi maksudnya adalah menjelaskan tentang luasnya jalan-jalan kesesatan. Luasnya jalan-jalan kesesatan. Dan luasnya cabang-cabang jalan kesesatan. Jadi kalau orang mau binasa, mau celaka itu banyak jalannya. Tapi kalau mau selamat, ya hanya satu saja. Jalan kesesatan itu banyak. Wa wihdati tariqil haqq. Dan Allah SWT ingin menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu saja. Nadhiru dzalika ma dzakarahu a'immatu tafsir. Biqaulih, yang semisal dengan ini adalah yang disebutkan oleh para imam ahli tafsir dalam firman Allah, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan as-subul, ini adalah jalan-jalan yang lain, jamak dari as-sabil. Fatafarraqu bikum an sabili, akhirnya kalian nanti akan berpecah belah satu dengan yang lain. Ya, kalau masing-masing dari kita mengikuti hawa nafsunya, ikut tarekat ini, ikut aliran ini, dan seterusnya, ya nanti yang terjadi adalah kita akan berpecah belah. Berbeda kalau kita sepakat untuk mengikuti Rasulullah SAW yang memang diutus kepada kita untuk mengajarkan kepada kita akidah, mengajarkan kepada kita tata cara ibadah. Maka semuanya akan bersatu di atas jalan Nabi SAW. Beliau mengatakan annahu jam'us subuli al-manhi an ittiba'iha li bayani tasha'ubi turuqid dhalali wa kathratiha wa si'atiha. Annahu jama'as subul. Allah Subhanahu wa taala di sini menjamak as-subul. As-subul ini adalah jamak dari as-sabil. Kalau as-sabil satu saja. Kalau as-subul ini banyak. Allah mengatakan wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti as-subul. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamak as-subul al-manhiya an ittiba'iha, yang kita dilarang untuk mengikutinya. Allah mengatakan wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti. Jadi dia memang banyak dan kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Li bayani tasha'ubi turuqid dhalali wa kathratiha wa si'atiha. Ini semua adalah untuk menjelaskan bercabang-cabangnya jalan kesesatan. Ya, kalau mau sesat banyak jalannya. Dan banyaknya dan juga luasnya. Wa afrada sabilal huda wal haqqi li wahdatihi atau li wahdatihi wa adami ta'addudihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengifratkan, yaitu menjadikan lafadznya adalah satu saja, tunggal. As-sabil. Kenapa demikian? Karena dia memang liwahdatihi, karena memang dia hanyalah satu saja, wa adami ta'addudihi,
dan dia tidak berbilang. Nah, ini semakin jelas di sini bahwasanya jalan Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu saja. Jalan hidayah itu hanya satu saja. Adapun jalan-jalan yang sesat, maka ini adalah banyak sekali, banyak cabangnya. Tidak cukup sampai di situ, beliau kembali mendatangkan hadis. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadha sabilullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Ia membuat garis. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Kadang beliau SAW membuat permisalannya, supaya kita ini ada bayangan, supaya kita ini lebih paham. Maka di sini beliau membuat khat, yang membuat sebuah garis yang lurus. Kemudian mengatakan ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau SAW membuat garis-garis yang lain di kanan dan juga kirinya. Berarti garis yang lurus tadi berada di tengah. Kanan dan juga kirinya dibuat oleh Nabi SAW garis-garis yang lain. Kemudian beliau mengatakan, thumma qala, kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Ini adalah jalan-jalan kesesatan. Banyak. Adapun jalan Allah hanya satu. Jalan kesesatan banyak. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di dalam setiap jalan-jalan tadi ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Jadi syaitan berada di jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi. Ya, dan tujuannya adalah mengajak, ayo ke sini. Ayo melewati jalanku. Dia berusaha untuk menggoda, membisikkan, menipu, dan tidak peduli kemana orang yang berada di atas jalan yang lurus ini tergelincir. Entah itu tergelincir ke kanan atau tergelincir ke kiri. Yang penting mereka tergelincir. Itu target iblis, target syaitan. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka adalah kalian mengikuti jalan ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena itu akan memecah belah diri kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semakin jelas bagi kita apa yang diinginkan oleh mu'alif di sini, penjelasan bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu saja. Jangan kita meyakini bahwa jalan Allah ini banyak, kemudian terserah bagi kita mau mengambil jalan yang mana saja. Satu, kalau kita ingin selamat, maka kita harus melewati jalan yang satu ini. فدل هذا الحديث بنصه على أن الطريق واحد. Maka hadis ini menunjukkan atau jelas menunjukkan bahwasanya jalan itu adalah satu saja. Kemudian kita baca dan nukilan terakhir mungkin di dalam pertemuan ini ucapan dari Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. Yang demikian karena jalan yang menyampaikan kita kepada Allah hanyalah satu saja. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Dan satu jalan ini adalah syariat yang dengannya Allah mengutus para rasul dan
dengannya Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Jadi jalan yang lurus tadi Allah tunjukkan kepada kita dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab. Isinya adalah jalan yang lurus. Yang telah diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Maka di dalamnya ada As-Siratul Mustaqim. Barang siapa yang ingin hidayah kepada jalan yang lurus, maka dia kembali kepada Al-Quran. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi tariq. Maka tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali dia harus melewati jalan ini. Mau cari jalan mana saja, sebagus apapun, maka dia tidak akan nyampe kalau tidak melewati jalan yang satu ini. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli bab. Meskipun manusia mencari berbagai jalan dan membuka semua pintu, fatturuqu alaihim masdudah wal abwabu alaihim mughlaqah. Maka jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang tertutup. Pintu-pintu tersebut adalah pintu-pintu yang tertutup. Maksudnya adalah tertutup, tidak sampai atau tidak menyampaikan kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Illa min hadha tariqil wahid, kecuali melalui jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah musilun illallah, musilun ilallah. Karena sesungguhnya jalan yang satu ini itulah yang nyambung kepada Allah. Yang lainnya nggak nyambung. Yang nyambung adalah satu jalan ini. Musilun ilallah akan menyampaikan kita kepada Allah. Adapun yang lain maka tidak akan menyampaikan kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka ini adalah penjelasan dari beliau yang semakin menguatkan bahwa jalan menuju Allah itu hanyalah satu saja, yaitu yang dibawa oleh para nabi. Dan semua jalan selain yang dibawa oleh para nabi adalah jalan kesesatan. Kemudian di antara hal yang penting yang kita ambil di sini bahwa banyak di sana kelompok-kelompok, banyak di sana metode-metode ibadah. Dan banyaknya kelompok ini dan banyaknya metode-metode ibadah ini bukan berarti itu adalah sesuatu yang benar. Bahkan seringnya itu adalah sesuatu yang menyimpang dari manhajnya Rasulullah SAW. Para pemirsa, sabar dan istiqomah. Sabar dan juga istiqomah di atas jalan yang lurus. Kalau memang ini adalah jalan satu-satunya yang menyampaikan kita kepada Allah, maka kita bersabar dalam menempuh jalan ini. Bagaimanapun rintangan, mungkin kita diuji dengan ekonomi, mungkin kita diuji oleh keluarga, pisah dengan suami, pisah dengan istri. Tahuilah bahwasanya kalau ini memang jalan yang lurus, ya kita harus bersabar. Kalau kita tidak bersabar, kemudian memilih untuk meninggalkan jalan yang satu ini, ya kita akan sesat. Kalau kita menyangka itu adalah sebuah kenikmatan, sampai kapan? Apakah kita akan selamanya di dunia? Ya, kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sedikit. Maka seorang yang sudah diberikan taufik oleh Allah SWT mengenal jalan yang lurus ini, dia harus sabar dan juga istiqomah. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga bahwasanya yang namanya perpecahan ini adab. Perpecahannya adalah adab, bukan rahmat seperti yang diungkapkan oleh sebagian. Adab. Allah SWT mencela perpecahan. Ya, orang-orang yang meninggalkan jalan yang lurus, mengikuti jalan-jalan syaitan. Nah,
Insyaallah sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf sebelumnya, sepertinya tidak ada tanya jawab. Semoga Allah SWT memudahkan untuk membuka tanya jawab pada kesempatan yang akan datang, dan semoga Allah SWT memudahkan dan jaga kita semuanya untuk senantiasa berjalan di atas jalan Rasulullah SAW sampai kita meninggal dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, kepada Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizallahu Ta'ala yang telah memberikan waktu di sore hari ini di sela-sela kesibukan beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau serta meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil bersama beliau insyaallah dalam perjumpaan berikutnya. Dan juga untuk rekan kami yang berada di Cilengsi dan juga yang berada di sana atas kerjasamanya telah menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Dan untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf untuk hari ini tidak ada sesi tanya jawab karena memang ada satu sebab hal yang tidak bisa untuk Ustadz menyampaikan sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Nantikan kembali insyaallah pada pekan berikutnya, itu pekan genap berikutnya, untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab dari Situ Duror ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian kajian kita di sore hari ini. Akhir kalam kami mohon undur diri dan mohon maaf jika dalam penyajian ini masih terdapat kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.